Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di talk show kelompok kami. Hari ini kita akan membahas satu isu yang kelihatannya teknis, tetapi dampaknya sangat luas, yaitu kasus pengadaan Chromebook. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Kasus pengadaan Chromebook yang diduga bermasalah secara harga, spesifikasi, dan pengawasan. Mengapa ini penting? Karena ketika pendidikan dikorbankan, itu bukan hanya soal uang negara, tetapi soal masa depan generasi. Dan disinilah relevansi etika Pancasila muncul. Pancasila bukan sekedar hafalan dalam upacara, tapi dasar moral yang seharusnya menjadi kompas dalam setiap kebijakan publik. Di talk show ini, kami akan membedah kasus Chromebook dari berbagai sudut, yakni dari sudut fakta lapangan, penyimpangan, etika, dampak pendidikan, sampai solusi. Langsung saja kita mulai pembahasannya dari teman saya, Keza Asya. Teman-teman, kita tuh harus lihat dari secara utuhnya terlebih dahulu. Nah, awalnya program ini sangat mulia sekali. Konsepnya itu adalah untuk digitalisasi sekolah. Nah, pemerintah ingin anak-anak kita mau di kota ataupun di desa itu mempunyai akses teknologi yang sama. Supaya apa? Supaya belajarnya itu bisa lebih canggih dan tidak ketinggalan zaman. Sampai di sini kita semua sepakat bahwasanya ide dari pemerintah ini itu sangat bagus sekali. Tetapi masalah ini mulai muncul ketika barang sampai di tangan guru dan siswa. Ada 3 kenyataan yang kurang baik lah ketika kita temukan di lapangan. Yang pertama itu dari soal harga. Nah, ternyata harga beli laptop ini tuh jauh lebih mahal dibanding dari harga pasarannya. Kita bayar harga premium, tapi apa? Barang yang didapat itu tidak sesuai dengan hasilnya. Yang kedua, dari kualitasnya itu mengecewakan. Bayangkan, laptop yang harusnya itu dipakai untuk kerja berat, nah ternyata prosesornya itu sangat rendah alias lemot. Bodinya ringkih, kesenggol sedikit itu bisa rusak. Dan banyak aplikasi belajar yang tidak cocok atau tidak kompatibel. Terus yang ketiga itu tidak ada jaminan kaitannya perbaikan. Jadi ketika barang baru dipakai sebentar lalu rusak, sekolah bingung mau lapor kemana. Laporannya ada, tapi tindak lanjutnya itu nggak jelas. Jadi nggak sampai. Akhirnya apa? Laptop itu cuma jadi tumpukan barang di gudang sekolah. Nah, pertanyaan, kok bisa barang seperti ini kok bisa lolos? Nah, ternyata ini bukan sekedar dari sialnya itu kita tuh dapat barang jelek. Dan masalahnya itu sudah sistemik alias salah sejak dari dapurnya. Dari perencanaannya dari awal hingga akhir. Nah, dari kasus ini apabila kita melihat menggunakan kacamata Pancasila, jelas masalahnya ini tidak hanya dari segi administrasi saja, namun juga dari segi moral. Dari kasus ini setidaknya sudah ada 2 sila yang dilanggar. Yang pertama ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pengadaan yang curang merupakan bentuk ketidakadilan terhadap siswa, guru, dan masyarakat. Kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab merupakan nilai dasar dari sila kedua. Apabila pengadaan dilakukan dengan manipulasi harga ataupun spesifikasi, itu berarti menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Selanjutnya ada sila ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan program Chromebook ini awalnya untuk pemerataan akses pendidikan. Namun ketika anggaran diselewengkan, keadilan itu hilang bahkan sebelum program ini dimulai. Jadi pelanggaran dalam kasus Chromebook bukan hanya soal tidak patuh aturan, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai moral Pancasila. Oke, yang selanjutnya itu ada dampak pada pendidikannya nih. Seringkali kita menganggap korupsi sebagai urusan pejabat, padahal dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam kasus Chromebook ini ada 3 dampaknya, yaitu yang pertama ada siswa tidak bisa belajar secara optimal karena perangkat lambat atau
lebih cepat rusak. Nah, yang kedua ini ada guru kesulitan menyusun pembelajaran digital karena teknis perangkatnya itu tidak stabil, jadi tidak bisa digunakan. Nah, yang ketiga ini ada sekolah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki atau mencari jalan alternatifnya ini supaya bisa dipakai kembali. Nah, ada contoh nyatanya nih, beberapa dampaknya itu pada daerah melaporkan Chromebook tidak dapat membuka aplikasi pembelajaran standar. Bayangkan, perangkat yang seharusnya mempermudah justru mempersulit untuk pembelajaran ke depannya. Dampak jangka panjang, kualitas pembelajaran menurun, kesenjangan teknologi melebar, dan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan ikut akan runtuh semua. Nah, ketika kita mengamati situasi ini, kita itu dapat melihat bahwa pola pelanggaran dalam kasus ini itu sudah cukup umum. Nah, hal ini tuh seringkali meliputi yang pertama, ada kenaikan harga. Nah, biasanya itu harga dinaikkan jauh lebih tinggi daripada harga normal atau harga asli yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua, penjual produk itu sudah siap bahkan sebelum penawaran itu dimulai. Yang kemudian yang ketiga yaitu detailnya diubah sehingga barang yang murah tampak seperti barang yang memiliki kualitas tinggi. Kemudian yang keempat, pengecekannya itu hanya dilakukan di atas kertas saja dan tidak ada tindakan apapun terhadap apa yang dikatakan atau dilaporkan. Nah, pola seperti ini itu bukanlah hal yang baru. Sebaliknya, pola ini itu terus terjadi di banyak tempat, tidak hanya di sekolah saja atau di area pendidikan saja. Nah, masalahnya itu jika pola ini tuh terus berlanjut, hal ini akan menjadi norma yang merusak ide-ide baru yang dapat memperlambat kemajuan dan dapat menghancurkan generasi muda yang seharusnya itu kita bantu begitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu penjabat publik memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Mereka tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, dalam konteks Pancasila, penjabat seharusnya memegang nilai kejujuran, seperti penjabat berkata dan bertindak sesuai dengan faktanya. Yang kedua, tanggung jawab, menjalankan tugas sesuai dengan amanah dan siap menerima konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya, ada keadilan, seperti memperlakukan semua pihak secara adil dan sama. Jika nilai ini diabaikan, keputusan publik akan menjadi rapuh. Kasus Cambuk menunjukkan ada jarak besar antara nilai yang diucapkan dan dalam slogan integritas. Nah, tindakan nyata di lapangan, jika Pancasila benar-benar menjadi kompas moral, maka praktik seperti pengelembungan dana, harga, atau kolusi tidak akan terjadi. Nah, kalau dari sudut pandang masyarakat ini, kasus seperti ini itu membuat kepercayaan publik semakin menurun. Nah, ketika program pendidikan saja bisa diselewengkan, masyarakat ini merasa aspirasi mereka ini tidak dihargai. Nah, akibatnya muncul apatisme seperti percuma protes, toh juga tidak akan berubah seperti itu. Nah, masalahnya apatisme ini justru membuka ruang yang lebih luas bagi korupsi karena tidak ada tekanan sosial untuk mengawasi. Nah, kesadaran hukum tidak berhenti pada aturan, tetapi pada keberanian masyarakat yang mempertanyakan kebijakan yang merugikan mereka. Baik, secara hukum kasus Chromebook ini berpotensi untuk tindak pidana korupsi loh kawan-kawan. Jadi, dalam hukum Indonesia ada dua unsur utama. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang, lalu kerugian negara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, ini sudah menyimpang dari sila-sila Pancasila. Seperti sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan pengadaan sebenarnya sudah ketat, mulai dari transparansi harga sampai audit berkala. Namun, jika mentalitas pelaksana tidak berintegritas, aturan hanya akan menjadi formalitas. Inilah mengapa kesadaran hukum harus dibangun, bukan hanya lewat ancaman hukuman, tetapi lewat pembentukan karakter dan budaya patuh hukum. Selanjutnya, Mas Rafif. Oke, selanjutnya ada fakta-fakta terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook.
Yang pertama adalah anggaran pengadaan mencapai ratusan miliar sampai triliunan. Nah, di sini dalam kasus pengadaan Chromebook ini mencapai triliunan pada tahun 2019 sampai 2023. Itu nilainya sampai 9,9 triliun. Sangat besar. Dengan harga tersebut kita bisa membangun proyek yang lain, membangun program yang lain. Oke, selanjutnya ada banyaknya Chromebook yang dilaporkan tidak memenuhi spesifikasi. Barang dalam yang diterima dengan apa yang dikontrak itu sangat berbeda dari spesifikasinya, dari untuk bahan-bahannya itu sangat beda sekali daripada yang dikontrak. Yang ketiga ada harga kontrak jauh lebih tinggi daripada harga pasaran. Di sini harga yang ditawarkan dalam pengadaan Chromebook itu terlalu dilebih-lebihkan, terlalu ditinggikan dan tidak sejalan dengan spesifikasi yang diberikan. Keempat, ada beberapa daerah melaporkan Chromebook cepat rusak dan tidak kompatibel. Dalam kasus yang nomor 4 ini sangat bersejalan dengan apa yang nomor 2 tadi. Kalau Chromebook ini tidak memenuhi spesifikasi, dan ada beberapa kasus dalam beberapa daerah itu Chromebooknya bahkan tidak bisa dibuka atau internetnya dibatasi itu. Oke, selanjutnya ada indikasi vendor tertentu mendominasi proses pengadaan. Dalam pengadaan Chromebook ini ada satu vendor yang sangat kuat yang seharusnya vendor-vendor lainnya itu berkontribusi, tapi gara-gara satu vendor ini jadi menarik cuman satu vendor saja. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari yang sudah dijelaskan beberapa rekan saya, sebenarnya kasus ini tuh sangat kompleks sekali ya teman-teman, karena kasus ini itu merugikan banyak pihak, termasuk kita sebagai masyarakat. Itu kita merasa sangat dirugikan banget. Karena ini yang dijelaskan sama Mas Rafif sebelumnya, dia seberapa banyak triliun, Mas? Dari tahun 2019 sampai 2023 9,9 triliun. Saya sendiri tuh nggak kebayang ya gimana 9,9 triliun ini tuh sebanyak apa gitu loh. Apa bisa jadi gunung kali? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi supaya bagaimana masalah ini dapat dicegah. Yang pertama itu sebenarnya kita harus transparansi penuh pada proses pengadaan. Nah, di proses ini tuh sebenarnya masyarakat itu bisa saja memantau keadaan yang terjadi pada saat pembelian Chromebook dan segala macam. Dan yang kedua ada audit berkala dan terbuka untuk publik. Nah, ini tuh bisa saja seperti poin yang pertama, harus terbuka untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk pemerintahan yang lain, karena dengan adanya korupsi itu tuh pastinya salah satunya itu nggak ada keterbukaan dari pihak yang korupsi. Dan yang ketiga ada edukasi anti korupsi di sekolah dan instansi pemerintahan. Nah, korupsi itu sebenarnya bukan hanya pemerintahan saja. Yang kita tahu korupsi itu banyak banget terjadi di lingkungan masyarakat juga. Nah, di poin ketiga ini tuh sangat penting untuk mengedukasi, karena balik lagi korupsi itu tuh dari diri sendiri. Jika memang diri sendiri mau korupsi ya sama aja, kita nggak ada bedanya sama pemerintahan gitu loh. Kalau masyarakatnya aja korupsi, kenapa mau marah-marah sama pemerintahan, sedangkan masyarakatnya aja tuh udah korupsi gitu. Jadi korupsi ini tuh sebenarnya untuk diri sendiri juga, untuk yang nonton juga nanti jangan korupsi ya teman-teman, tidak baik itu. Nah, yang keempat adalah pemilihan vendor objektif berdasarkan kualitas dan kompetensi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya sama Mas Rafif, beberapa vendor itu sangat amanah dan ada satu vendor yang sangat dipercayai, tapi kalau kita bahasa kasarnya itu dia main belakang ya Mas ya.
Jadi dia dipercayai tapi dia mengambil keuntungan sendiri gitu. Itu tidak boleh ya teman-teman. Dan yang terakhir ada penguatan integritas pejabat. Nah ini tuh bukan cuman takut hukum tapi sadar nilai moral. Sebenarnya pejabat-pejabat atau pemerintahan yang sudah dilantik itu tuh sebenarnya sudah pasti ada namanya sumpah. Nah mereka kalau melewati dari batas yang mereka sumpahi itu udah menurut saya sih udah tanggung jawab si pejabat dengan dengan yang di atas. Karena sumpah itu bukan hanya sekedar ucapan bagi saya. Jadi tuh sangat-sangat banyak ya, merugikan banyak orang, bahkan merugikan diri sendiri karena sudah berdosa apalagi. Nah setelah itu karakter dari teman-teman tahu nggak sih yang kita lagi omongin itu siapa? Pemerintahan siapa? Pada tahu nggak? Siapa ya? Aku kayaknya pernah tahu deh. Yang di Kemendikbud gak sih? Aduh, Enggak sih. iya. Intinya salah satu menteri. Inisialnya siapa? Kalau boleh tahu? Depannya N. Siapa nih? Oke, jadi mungkin teman-teman sudah tahu yang kita bahas ini siapa. Kita kembali lagi, si beliau ini tuh dilihat sangat sangat mulia, sangat berkarakter, intinya berpendidikan banget nih si beliau ini. Dan ternyata orang yang kita lihat berkarakter, berwibawa, berpendidikan itu tuh nggak selalu baik gitu loh. Tapi balik lagi kita tidak boleh menjudge salah satu orang ini karena pasti beliau ini ada oknum di belakang itu. Saya yakin beliau ini juga terhasut untuk pengadaan Chromebook ini. Jadi beliau tuh nggak sendiri pastinya tuh intinya beliau tuh terhasut sama beberapa orang. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Saya akan kasih ke rekan saya. Nah, dari rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan nih dari nilai-nilai Pancasila, terus tentang masalah-masalah Chromebook, itu tuh semua ada kaitannya nih teman-teman. Dimana kita tuh melihat bahwa di kasus Chromebook ini itu bukan hanya soal perangkat digital saja, melainkan di dalamnya ada nilai Pancasilanya, dimana Pancasila itu sering dari kecil kita tuh sudah diajari tentang Pancasila. Kita tuh sudah diajarkan nilai-nilainya. Tapi di mana orang-orang tuh hanya mengucapkan dan mempelajari, tapi tidak dijadikan jembatan atau acuan untuk melakukannya. Nah, sedangkan Pancasila sendiri itu harusnya tuh membangun kesadaran hukum, yaitu menempatkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai dasar dalam setiap kebijakan. Nah, kalau misal nih, jika moral pemerintah kuat, sistemnya kan pasti bakal ngikut. Tapi kalau misalnya jika moralnya lemah, aturan seketat apapun tidak akan efektif, bukan? Jadi ya intinya nih, perbaikan sistem itu wajib banget yang namanya dilaksanakan. Tetapi membangun etika dan karakter setiap orang atau setiap individu itu tuh adalah kunci utamanya. Tanpa itu kasus ini itu tidak akan berulang. Dia tuh akan berulang dalam bentuk berbeda. Jadi secara turun-menurun, kalau misalnya kasus ini tuh tidak segera diatasi, itu akan sampai ke cucu anak kita nantinya. Betul. Jadi mungkin itu saja sih. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak talk show kami. Semoga diskusi ini dapat membuka wawasan dan menambah kesadaran kita semua. Terima kasih. Terima kasih.